Baik, selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rudianto Nehe. Saya dari kelas TIP 1805. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari materi algoritma penjualan 3, materi pertemuan ke-8. Ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Yasir Hasan MKom. Jadi di pertemuan ke-8 ini kami membahas tentang algoritma multi-level feedback queue yang dengan disingkat MLFQ. MLFQ atau multi-level feedback queue merupakan algoritma penjadwalan modern dalam perkembangan sistem operasi. Jadi algoritma ini sudah modern. Nah, MLFQ hampir mirip dengan multi-level queue atau MLQ. Secara dasar, MLFQ terdiri dari dua algoritma klasik, yaitu FCFS dan round robin. Jadi MLFQ ini udah modern, yang klasiknya itu FCFS dan round robin. Nah, di MLFQ ini nanti kita menggunakan dua algoritma secara langsung, yaitu FCFS dan round robin. Dalam satu pengerjaan MLFQ kita menggunakan dua sistem algoritma, yaitu FCFS dan round robin nanti. Oke. Nah, kemudian algoritma MLFQ mempunyai level antrian yang lebih dari satu. Jadi dalam MLFQ dia itu memiliki level-level yang lebih dari satu. Bisa jadi 2, 3, itu tergantung dari soalnya nanti. Kemudian memiliki arus level tersebut memiliki konsep waterfall atau air terjun. Setiap level memiliki nilai quantum time atau QT yang berbeda. Dengan aturan semakin tinggi level, maka semakin besar nilai QT time sendiri. Jadi di setiap level nilai QT time akan semakin tinggi, tidak semakin rendah. Contohnya dalam level 1, contohnya kita kasih QT time-nya 2. Maka di level kedua, nilai quitting time tidak akan lebih rendah dari level pertama, contohnya 1 gitu, tidak akan. Dia akan semakin tinggi, bisa jadi 3, 4, tergantung dari si pembuat soal nanti ya. Itu adalah aturan dari algoritma MLFQ. Kemudian keempat, semua proses dikerjakan secara quantum time yang sesuai urutan FCFS. Jadi dikerjakan sesuai quantum time yang sesuai dengan urutan FCFS sendiri. Nah, algoritma MLFQ lanjutan. Setiap proses pertama kali dikerjakan pada level ke-1 dengan nilai quitting time level 1. Jika proses tidak selesai di level ke-1, maka dilanjutkan ke level kedua. Nah, jadi pada pengerjaan nanti, jika prosesnya tidak selesai di level ke-1, maka dilanjutkan di level kedua dengan nilai quitting time level 2 gitu. Jika proses juga tidak selesai di level kedua, maka dilanjutkan ke level ketiga. Jadi sama dengan pertama tadi, dia akan semakin turun temurun gitu. Jika tidak selesai dari level pertama, dilanjutkan ke level kedua. Tidak selesai di level kedua, dilanjutkan ke level ketiga dengan quitting time level 3. Begitu seterusnya hingga level terakhir. Nah, itu tadi. Pada level terakhir, semua sisa waktu proses akan dikerjakan secara round robin. Jadi pada saat level terakhir nanti, semua sisa waktu proses akan dikerjakan secara round robin. Oke. Nah, beginilah ilustrasi dari MLFQ sendiri. Terdapat nilai burst time 16. Di sini kita lihat di level pertama nilai quitting time adalah 1. Kemudian level 2 quitting time-nya 2, level ketiga quitting time 3, dan level keempat quitting time 4. Sesuai dengan aturannya tadi, di mana setiap level nilai quitting time-nya akan semakin tinggi gitu. Nah, di sini yang pertama kita dikerjakan itu level pertama dengan quitting time 1. Proses dikerjakan level 1 dengan quitting time 1 sebanyak 1. Dengan proses 1 quitting time 1 sama dengan 16. 16 dikurang 1 sama dengan 5.
1 diambil dari quality time 1 sendiri, maka 1 dikurang 16 hasilnya adalah 15. Kemudian lanjut di level kedua. Proses dikerjakan di level kedua dengan quality time sebanyak 2 dengan proses BP1 dikurang quality time 2, 15 dikurang 2. Jadi nilai 15 tadi itu akan digunakan ke level selanjutnya. Jadi 15 dikurang 2 hasilnya ada 13. Nah, begitu juga seterusnya. Proses dikerjakan di level ketiga dengan quality time 3 sebanyak 3 BP1 dikurang quality time 3 sama dengan 13 dikurang 3, karena nilai quality time di sini 3, maka dikurang dengan 13 tadi, maka hasilnya 10. Setelah itu dilanjutkan di level keempat. Di level keempat kita akan diberlakukan nilai quality time level 4 sendiri, yaitu 4. Proses dikerjakan di level 4 quality time 3 sebanyak 4 BP1 dikurang quality time 4 sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan hasilnya adalah 6. Maka hasil tersebut akan dikurangkan seterusnya hingga sampai 0. 2, 6 dikurang 4 hasilnya 2. Lalu 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Oke, itu adalah ilustrasinya. Nah, ini adalah contoh penyelesaian sendiri. Di sini prosesnya ada P1, P2, P3 dengan arrival time-nya P1 0 dengan burst time 4, P2 2 dengan burst time-nya 10, P3 4 dengan burst time-nya 6. Oke, di sini ada levelnya ada 3. Di level pertama quality time-nya 2, di level kedua quality time-nya 3, dan di level ketiga quality time-nya 4. Nah, nilai 0 sampai 20 yang ini itu diambil dari penjumlahan burst time itu. Oke. Lalu kita lanjut lagi. Nah, kita akan mulai pengerjaannya dimulai dari P1. P1 dikerjakan di level 1 dengan quality time 1 sebanyak 2. BP1 dikurang quality time 1 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, P1 dimulai pengerjaannya di P0 karena arrival time-nya 0. Oke. Jadi dengan burst time-nya 4 dikurang dengan nilai quality time level pertama, yaitu tadi 2 gitu. Jadi hasilnya adalah 4 dikurang 2 yaitu 2. Lalu dikerjakan 1 dan 2. Oke. Pada saat P1 pada waktu kedua P2 datang karena P1 selesai quality time 1 dan tetap antrian saat P2 datang, maka P1 dikerjakan, P2 menunggu. Karena P1 belum selesai tetapi P2 datang, maka P2 menunggu sampai P1 itu selesai. Oke. Nah, lalu P1 dikerjakan itu 1 dan P1 dikerjakan di level 2 dan sebanyak sisa BP1 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Hasilnya 0, yaitu karena pengurangannya itu udah habis gitu. Lalu pada waktu keempat P1 selesai, P3 datang tapi menunggu karena P2 berada di urutan pertama setelah P1, maka P2 dikerjakan. Jadi ini antrian gitu sampai tahap sebelumnya itu jika belum selesai maka dia harus tetap menunggu. Lalu lanjut. Nah, di sini P2 dikerjakan di level 1. P2 dikerjakan di level 1 dengan quality time 1 sebanyak 2. Quality time-nya tadi 2 karena di level 1 quality time-nya 2. BP2 sama dikurang quality time 1 sama dengan 10. 10 diambil dari burst time P2, yaitu 10 kan. Terus 10 dikurang 2 hasilnya adalah 8. Oke.
Oke, dikerjakan. Lalu P2 dikerjakan di level pertama dengan quality time 1 sebanyak 2. BP2 dikurang quality time 1 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi 10 dikurang 2 itu 8. 10 itu dari burst time-nya P2 dan 2 itu adalah dari nilai quality time level pertama, yaitu dengan 2. Nah, lalu P2 selesai, P3 dikerjakan. P2 selesai, tapi dia masih mengalami round dengan sisa 8. Lalu nanti akan dikerjakan di level berikutnya. Nah, terlebih dahulu P3 dikerjakan dulu, gitu. Lalu P3 dikerjakan di level pertama dengan quality time 1 sebanyak 2. BP3 dikurang quality time 1 sama dengan 6 dikurang 2. Yaitu 6 tadi ya diambil dari burst time-nya P3, lalu nilai dari quality time level pertama yaitu 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Dia masih memiliki nilai sisa 4. Oke, dikerjakan 1, 2. Lalu P3 selesai. P3 selesai, maka akan dilanjutkan P2 di level kedua. Oke. Nah, di level kedua P2 dikerjakan. P2 dikerjakan di level kedua dengan quality time 2 sebanyak 3, karena nilai quality time level kedua yaitu 3. Jadi BP2 dikurang quality time 2 sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Dia masih memiliki nilai 5 karena 8 kurang 3 sama dengan 5. Oke. Lalu P2 dikerjakan sebanyak 3. Lalu lanjut P2 selesai, dia mengalami round, lalu P3 dikerjakan lagi. Sama seperti yang di atas. Oke. Nah, P3 dikerjakan level 2 dengan quality time 2 sebanyak 3. Lalu P3 dikerjakan lagi sebanyak 3. Jadi BP3 dikurang quality time 2 sama dengan 4. Oke, 4 karena sisanya tadi 4 dikurang 3 dari hasil quality level 2 nilai quality time 3. Jadi 4 kurang 3 sama dengan 1. Sisanya tinggal 1 ya. Oke, 2, 3. Lalu P3 selesai. Nah, lanjut ke P2. Karena P3 mengalami round, lanjut ke P2. P2 dikerjakan di level berikutnya, yaitu level 3. Nah, di sini P2 dikerjakan di level ketiga dengan quality time 3 sebanyak 4. Di sini digunakan yaitu sistem round robin ya. Oke. Nah, di level berikutnya itu akan dikerjakan dengan menggunakan sistem round robin. Siapa yang mau dikerjakan yaitu proses 2 atau P2 dengan aturan round robin tadi ya. Jadi dia akan dikerjakan sebanyak 4 dengan sisa 1. Dengan kata lain 4 dibagi 5, karena kan sisanya tadi 5 gitu kan, P2 sisanya 5, 4 dibagi 5 1, sisa 1, jadi akan dikerjakan 4 dengan sisa 1. Oke, kita lanjutkan. Oke, dia akan dikerjakan sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Nah, P2 selesai dikerjakan sebanyak 4. Lalu P3 masuk. Dia tadi P3 sisanya tinggal 1, dia akan dikerjakan sebanyak 1. Oke. Lalu selanjutnya sisa P2 tadi yaitu sisanya tinggal 1 tadi kan. Lalu P2 masuk. Nah, P2 selesai. Oke. Dan begitulah pengerjaannya, kurang lebih seperti itu. Nanti lanjut untuk pengerjaan waiting time, turnaround time, rata-rata waiting time, rata-rata turnaround time, dapat menggunakan cara yang sama dengan round robin. Nah, jadi di sini saya sudah mengerjakannya. Jadi di sini sudah mengerjakannya. Oke. Nah, di sini pertama kita mengerjakan adalah waiting time-nya ya. Pertama kita buat dulu tabelnya. Tabel yang seperti di PPT tadi ya, teman-teman. Nah, di sini nilai dari waiting time
P1 adalah 0. Kenapa 0? Karena waktu tunggu di contoh penyelesaiannya itu tidak ada. Artinya dia langsung dikerjakan sampai habis. Tidak ada yang membuatnya menunggu proses lain. Jadi pada saat pengerjaan web P1 semuanya langsung dikerjakan sampai habis gitu. Jadi yang membuatnya menunggu itu tidak ada. Jadi makanya nilainya itu adalah 0. Nah, di WP2 kita lihat di sini rumusnya lumayan panjang ya. Di sini P1 dalam kurung 1 ditambah P1 dalam kurung 2 ditambah P2 dalam kurung 1 dan sampai seterusnya sampai dikurang AP2. Nah, arti dari P1, P11, P12, P21 ditambah P31 sampai seterusnya itu adalah yang ini, teman-teman. Nah, jadi P2 ini waiting time itu kan artinya waktu menunggu gitu kan. Nah, yang membuat P2 menunggu sebelum dikerjakan adalah P1. P1 terlebih dahulu dikerjakan. Ini 1, ini 2. Jadi itu dijumlahkan nanti. Nilai P1 pertama itu 2. Lalu masuk P1 kedua kali, pengerjaan kedua kali itu 2. 2 juga, jadi jumlahnya 4. Nah, kemudian lanjut ke baru masuk P2-nya kan. Pada saat masuk P2 itu dijumlahkan juga sampai P2 selesai dikerjakan. Artinya sampai di sini. Oke, sampai di sini ya. Nah, sampai habis dikerjakan dia. Nah, jadi semua ini yang membuatnya menunggu itu sampai selesai itu dijumlahkan semua. Jadi arti P11 itu adalah P11. Yang ini adalah P11, ini adalah P12 karena dia dikerjakan. Ini adalah P21, ini P22, ini P23 dan ini adalah P24 sampai selesai. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, oke. Nah, lalu dikurang AP2. AP2 itu apa sih? AP2 itu adalah arrival time di P2. Nilainya adalah 2. Ya, ini ya. Oke, 2. Nah, jadi itu dikurang. Lalu kita jumlahkan semua waiting time-nya tadi lalu dikurang dengan 2. Nah, jadi di sini 20 dikurang 2 hasilnya adalah 18. Oke. Lalu masuk ke WP3. Nah, waiting time 3 juga hampir sama seperti itu. Yang kita itu menjumlahkan waiting time-nya hampir sama seperti P2. Tapi yang membedakannya adalah dia lebih sedikit karena dia berhenti di kolom ini ya. Jadi P2 di sebelah kanannya itu nggak dijumlahkan lagi karena P3 habis diselesaikan di waktu tersebut, di waktu ini. Oke. Lalu semua dari P1 sampai di sini itu dijumlahkan semua karena itu yang membuat menunggu. Nah, jadi seperti ini ya. P11 tambah P12 ditambah P21 ditambah P31 sampai P33 dikurang AP3. AP3 tadi itu ya. Jadi AP3 itu adalah arrival time dari P3 yaitu 4 ya. Oke. Lalu setelah dijumlahkan semua kita dapat hasilnya yaitu 19. Lalu 19 dikurang 4 yaitu hasilnya adalah 15. Oke. 15. Yuk. Lalu kita lanjut ke turnaround time ya. Oke. Nah, di sini turnaround time-nya itu adalah setelah kita dapat waiting time, lalu kita menambahkan kolom di sini. Yuk. Tadi nilainya kan 0, 18 dan 15 ya. 0, 18 sama 15. Kita masukkan nilainya di sini. Lalu kita cari hasil dari turnaround time-nya. Di sini rumusnya dulu adalah
TP1 sama dengan BP0 ditambah WP0. Jadi ini itu dijumlahkan ya. Itu dijumlahkan, maka dapat hasilnya sama dengan 4. 4 ya, 4. Oke. Lalu begitu juga di TP2, TP3 gitu. Ini tuh dijumlahkan semua sama ini TP2 10 ditambah 18 hasilnya 28. TP3 16 tambah 6 tambah 15 hasilnya 21. Oke, nah baru kita masuk ke average waiting time atau rata-rata waiting time ya, rata-rata waktu tunggu gitu. Jadi di rumusnya ini kita itu menjumlahkan, pertama kita jumlahkan dulu dari hasil waiting time tadi, yaitu hasilnya adalah 33. Lalu kita bagi prosesnya, berapa jumlah proses. Jumlah proses di sini ada 3 proses ya, P1, P2, dan P3. Lalu setelah kita jumlahkan dapat saya 33, lalu 33 bagi 3 hasilnya adalah 11. Oke. Nah, baru kita masuk ke average turnaround time atau rata-rata turnaround time ya. Setelah kita dapat hasil dari turnaround time-nya, lalu kita tambah kolom satu lagi. Oke, lalu kita masukkan jumlah ini tadi ya. Hasil dari nilai ini tadi. Nilainya tadi. Oke. Kita masukkan ke kolom itu. Lalu nah di sini adalah rumusnya. Rumusnya itu adalah 4 ditambah 28 ditambah 21. Jadi turnaround time-nya itu dijumlahkan semua. Lalu ditambah dengan dibagi dengan proses. Prosesnya ada 3 ya. Ada 3 ini. Ada 3. Jadi setelah dijumlahkan 4 tambah 28 ditambah 21 hasilnya adalah 53. 53 ini. Lalu dibagi 3 maka kita dapat hasilnya adalah 17,6. Oke. Jadi kira-kira seperti itu proses pengerjaannya. Jika tadi kira-kira seperti itu proses pengerjaannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya atau kata-kata saya kurang dimengerti dan yang membuat tersinggung, saya mohon maaf sekali. Dan saya juga minta maaf jika dalam rumus pengerjaan saya ada yang salah. Saya juga mohon kritik dari Bapak. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai materi multi-level feedback QI ini. Dan atas perhatiannya saya Rudianto, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.